Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mata kuliah Ekonomi Syariah. Judul artikel kami yaitu Strategi Pengembangan UMKM Halal di Era Digital Berbasis Ekonomi Syariah. Baik, kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Brigita Jai, saya sendiri. Lalu yang kedua ada Natalia, yang ketiga Nadia Vega. Langsung saja kami pertama akan membahas bagian pendahuluan. Nah, jadi penelitian kami ini membahas tentang strategi pengembangan UMKM halal di era digital berbasis ekonomi syariah. Kenapa kami angkat topik ini? Karena sekarang banyak sekali pelaku UMKM yang sebenarnya punya potensi besar tapi belum memanfaatkan teknologi digital dan juga belum punya sertifikat halal. Padahal dua hal itu tentunya penting sekali di zaman sekarang. Digitalisasi bisa bantu promosi biar usaha makin dikenal, dan sertifikasi halal bisa juga membuat pembeli makin percaya sama produk yang kita jual sendiri. Nah, jadi dari hasil pengamatan kami di Jalan William Iskandar, Deli Serdang, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang belum punya sertifikat halal. Alasannya karena kurang informasi, biaya yang terbatas, dan proses yang dianggap ribet. Makanya kami lewat penelitian ini cari tahu cara atau strategi terbaik supaya UMKM halal bisa berkembang dan bersaing dengan menggabungkan prinsip ekonomi syariah dan teknologi digital. Contohnya lewat media sosial kayak seperti Instagram, TikTok maupun Shopee. Baik, selanjutnya ada kajian teori atau literatur review. Nah, di bagian kajian teori ini kami baca beberapa penelitian yang berkaitan sama topik kami sendiri. Yang pertama ada menurut Putri dan kawan-kawan tahun 2025, UMKM berbasis syariah punya peluang besar kalau bisa memanfaatkan e-commerce buat promosi dan jual produk halal. Lalu dari penelitian Camelia tahun 2024 dijelaskan kalau sertifikasi halal itu penting sekali karena bisa bikin produk UMKM lebih dipercaya dan bisa masuk ke pasar internasional pastinya. Nah, tapi di sisi lain menurut Nur dan Ahmadi tahun 2024, banyak UMKM masih kesulitan karena kurang paham teknologi digital dan modalnya terbatas. Jadi, mereka butuh pelatihan dan dukungan dari pemerintah supaya bisa berkembang. Dari semua teori itu, bisa disimpulkan bahwa kunci sukses UMKM halal di era sekarang adalah dengan menggabungkan digitalisasi dan prinsip ekonomi syariah. Jadi bukan bisnisnya yang maju, tapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan keadilan. Sudah saya jelaskan dari penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa penggunaan media sosial dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan TikTok bisa membantu UMKM meningkatkan penjualan dan tentunya dikenal lebih luas. Ada beberapa faktor penting yang mendukung pengembangan UMKM syariah itu sendiri. Yang pertama, kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi. Lalu ada dukungan dari pemerintah sendiri dan tingkat kepercayaan konsumen pada produk halal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nadia Vega. Kepada Nadia Vega saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke metode penelitian. Di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian ini lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap situasi dan pengalaman para pelaku UMKM. Nah, di sini kami juga mengumpulkan 2 jenis data. Yang pertama itu data primer, data langsung dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang ada di Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, dan Kabupaten Deli Serdang.
Dan data yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang kami ambil dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, dan literatur yang berhubungan dengan ekonomi syariah dan pengembangan UMKM. Kenapa kami pilih metode ini? Yaitu karena dengan wawancara langsung, kami bisa tahu kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa, atau bagaimana cara mereka menjalankan usaha, atau pandangan mereka tentang sertifikasi halal, dan sejauh mana mereka memanfaatkan media sosial untuk jualan. Nah, adapun yang selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, setelah kami mengumpulkan data, kami melakukan analisis data dengan cara membandingkan hasil wawancara di lapangan dengan teori-teori dari jurnal dan literatur sebelumnya. Jadi, langkah yang kami ambil itu seperti wawancara langsung. Wawancara langsung ini sama seperti pelaku UMKM untuk tahu tantangan dan strategi mereka. Dan adapun yang kedua itu mengolah dan menyusun data. Mengolah dan menyusun data dari hasil wawancara dan kuesioner. Yang ketiga, menganalisis. Menganalisis dengan teori yang ada untuk melihat apakah kondisi di lapangan sesuai atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi lewat analisis ini kami bisa menemukan gambaran nyata tentang beberapa siap UMKM halal menghadapi era digital serta apa saja hal yang masih perlu diperbaiki seperti literasi digital, modal, dan proses sertifikasi halal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai metode penelitian kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas oleh kepada saudari Natalia. Kepada saudari Natalia, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian yang kami lakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan pada beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Medan, diperoleh hasil bahwasanya strategi utama yang dilakukan oleh mereka adalah yaitu dengan memanfaatkan platform e-commerce dan strategi digital marketing. Pemanfaatan e-commerce memungkinkan pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional bahkan internasional serta mempermudah proses transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran digital dan layanan logistik yang terintegrasi. Sementara itu, melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook juga berperan dalam membangun kesadaran merek, menarik konsumen, serta mendorong peningkatan penjualan yang signifikan. Selain itu, penggunaan fitur analitik digital juga membantu pelaku usaha dalam memahami perilaku konsumen, merancang strategi promosi yang tepat sasaran, serta mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis secara efisien. Hasil wawancara dengan sejumlah pelaku UMKM di Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut, Setuan, juga memperkuat penelitian yang kami lakukan. Salah satu informan yaitu Bapak Arif selaku pemilik usaha ayam penyet menyampaikan bahwasanya menjaga kualitas serta memastikan kehalalan